saya akan sharing atau lebih seperti curhat tentang kejadian yang saat ini sedang rame-ramenya. Sekarang tanggal 8 Maret 2020 tentang virus corona. Ya, virus corona ini menyebar dari Wuhan ya, Cina. Apa itu virus corona? Itu salah satu keluarga besar virus. Saya baca ini dari WHO ya, yang menyebabkan sakitnya di hewan maupun manusia. Di manusia itu virus corona itu diketahui bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Ya, bisa pilek, batuk. Kemudian contoh yang terkenal ada MERS ya, yang di Timur Tengah itu. Kemudian SARS yang dulu di Singapura menyebar itu. MERS, Middle East Respiratory Syndrome. SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi respiratory syndrome semua. Yang terbaru adalah COVID-19 ya. COVID-19. Ya, coronavirus yang sekarang menyebar berawal dari Wuhan itu. Sebelumnya memang belum diketahui, sehingga istilahnya outbreak itu mulainya, yang mulai diketahui mungkin sebelum sudah ada tapi belum dianalisa. Yang pertama kali diketahui COVID-19 ini berasal dari Wuhan, dari Cina. Simptomnya apa? Demam, mudah capek, kemudian batuk kering. Beberapa penderita mungkin merasakan sakit ya, sakit adem panas, badan sakit semua, terus suaranya serak, kemudian hidung pilek, kemudian tenggorokan sakit, diare. Ini simptom ini, jadi tanda-tanda ini biasanya mulainya ringan, jadi batuk ringan, pilek ringan, diare ringan, kemudian meningkat. Kemudian ada yang sudah terinfeksi tapi tidak merasakan simptom itu sama sekali. Saya lihat ini. Oke, nah, hati-hati dengan informasi. Saya dapat dari WHO. Ternyata saya baru baca dan saya baru tahu pasti ya. Awalnya memang sudah ada berita-berita. Nah, beberapa orang, sekitar 80%, itu bisa pulih dari penyakit ini tanpa perawatan apapun. Oke. 1 dari 6 orang itu menjadi sangat sakit parah dan susah untuk bernapas. Kemudian untuk orang tua yang punya darah tinggi, gangguan jantung atau diabetes, nah ini yang kemungkinan besar sakit parah. Jadi hati-hati, penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, dan tua. Bukan yang ada penyakit itunya. Oke. Sehingga jika akhir-akhir ini Anda atau ada yang kita kenal atau seseorang kena demam, batuk, atau susah untuk bernafas, seharusnya segera, disarankan untuk segera mencari bantuan medis di sini ya. Oke. Baik, bagaimana sih COVID-19 ini menyebar? Sama seperti persebaran virus ya. Virus itu bisa menyebar dari orang ke orang melalui droplet itu cairan sangat kecil, seperti kalau kita bersin itu kan ada cairan yang keluar.
itu droplet, bukan udara sebenarnya, itu cairan dari hidung atau mulut yang menyebar ketika batuk atau bernafas saja. Jadi ada uap air juga, itu ada virusnya. Ini yang saya baca dari WHO.in, WHO internasional ya. Oke. Droplet itu akan menempel di tempat-tempat macam-macam ya, mungkin di tangan. Kemudian orang yang tangannya kena itu pegang sesuatu, mungkin pegangan di MRT, di bus, atau di manapun, berjabat tangan mungkin, seperti itu. Ada juga orang itu nggak kena, tetapi tangannya habis ngapa-ngapain yang kena tadi ya. Oke, tadi sumber sebarannya. Nah, ini yang orang sehat itu bisa pegang salaman atau apapun, kemudian menyentuh hidung, mata, bisa lewat mata masuknya. Kemudian di sini saya lihat mulut, jadi hidung, mata, mulut. Jadi yang punya kebiasaan untuk menyentuh hidung, mata, dan mulut, mohon kali ini dihindari sebisa mungkin, karena belum tentu tangan Anda bebas dari coronavirus ini, dari COVID-19. Jika ada orang, tadi kan lewat droplet yang menempel di mana-mana. Nah, jika ada orang yang exhale, membuang nafas atau batuk atau bersin di dekat kita dan dia kena COVID-19, kemungkinan besar itu kita juga menghirup dropletnya itu. Nah, hati-hati juga ya, sehingga ini disarankan sangat penting untuk menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang yang sakit. Oke. Kemudian, apakah bisa menyebar lewat udara di ruangan? Nah, di sini dari studi, dari penelitian, itu sampai saat ini virus corona, menyimpulkan virus corona COVID-19 itu terutama menyebar melalui kontak tadi ya, kontak jabat tangan, megang sesuatu yang terkena dropletnya tadi, dan daripada lewat udara dalam artian kita di sini terus ada udara menyebar ke 10 meter dari sana, itu tidak. Oke. Bagaimana dengan feses? Sangat rendah, karena virus mungkin ada dalam feses ini, tetapi ini bukan penyebaran utama, karena feses seharusnya ya langsung disiram, dikubur atau semacamnya. Dan dari sini juga ada saran, kita harus sering-sering mencuci tangan setelah menggunakan kamar mandi dan sebelum makan. Oke. Baik, kemudian bagaimana cara apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri dari penyebaran penyakit ini? Oke, untuk semuanya ini kita bisa membuat beberapa pencegahan yang saya baca ya. Jadi memang lama ya saya baca. Oke, secara reguler dan menyeluruh kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air, itu yang utama. Kalau bisa pakai yang berbasis alkohol itu lebih bagus. Beberapa mungkin tidak memperbolehkan, jadi bisa pakai sabun dan air, itu sudah cukup. Kenapa? Karena mencuci tangan itu membunuh virus. Virus ini terdiri kulit bagian luarnya itu lipid. Nah, lipid ini bisa diserang dengan sabun ya, lipid atau lemak. Jaga jarak sekitar 1 meter dari orang yang sakit berikutnya, atau
kelihatan sakit ya, batuk atau bersin. Oke. Kenapa? Karena ketika mereka batuk atau bersin itu tadi menyebarkan droplet. Jika ada virus COVID maka kita akan kena juga. Oke. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Oke. Kenapa? Karena tangan kita mungkin menyentuh entah tempat apa yang kemungkinan juga ada virusnya itu, sehingga hati-hati. Kemudian make sure kita memelihara kebersihan ruangan, kemudian mengikuti cara sehat bernafas. Pernapasan, maksudnya ketika kita berbatuk kita tutup ini batuk atau bersin ya, tutup, atau dengan tisu, jauh sekali tisunya. Oke. Kemudian tisunya langsung dibuang segera mungkin. Kenapa? Mungkin dropletnya ada virusnya. Tidak harus COVID ya, ini untuk semua ya. Anda sakit apapun seharusnya kalau batuk seperti ini. Oke. Jika Anda sakit, tetap di rumah. Dan segera hubungi petugas kesehatan. Oh, lu gimana tuh di rumah, tapi ya jangan digitukan ya. Logikanya. Jangan main ke mall jika Anda sedang sakit. Jadi kalau nggak istirahat di rumah ya segera cari rumah sakit, klinik, bidan, atau petugas kesehatan lain. Oke. Kemudian di sini keep update di COVID hotspot jadi, dan hindari tempat-tempat yang kira-kira menjadi pusat persebaran coronavirus ini. Nah, dari sini mulai bermunculan berita-berita yang aneh, dalam artian oke, tempat itu ada virusnya, sehingga jangan ke sana. Ini hati-hati. Kenapa? Karena bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang bertanggung jawab sekali, sehingga terlalu bertanggung jawab artinya mengambil keuntungan. Artinya itu kan orang yang paling bertanggung jawab. Dari situ, sehingga hindari tempat itu ada virusnya, sehingga ke saya saja. Hal seperti itu. Nah, dari sini maka hati-hati untuk kita sekarang ini ya. Jangan mudah untuk percaya dengan informasi-informasi yang simpang siur. Sehingga ini saya tadi membuat podcast ini juga sambil membaca WHO, situsnya WHO di sana, sehingga tidak menyebar kemana-mana omongan saya dan ada dasarnya. Oke. Hal yang penting adalah cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian jangan sentuh mata, hidung, dan mulut. Terus praktekkan respiratory hygiene, jadi bernafaslah dengan apa, kalau batuk seperti itu ya, semacam itu. Kemudian jika sedang sakit, batuk, flu, demam, itu segera berobat. Oke. Kemudian di sini sebentar saya lihat. Banyak beberapa pamflet yang ada di WHO ya. Wash your hand, ada wash your hand, protect yourself and others. Protect others, gimana? Kalau Anda batuk, jangan cari teman, menularkan ke tempat lainnya. Gitu. Avoid close contact. Sama. Oke. Kemudian, bagaimana tentang makanan? Oke. Ketika sedang masak, gunakan pisau yang beda antara pisau yang digunakan untuk memotong daging mentah dengan masakan matang. Kemudian jangan makan hewan yang sakit. Jadi, oh ini ayam saya sakit, saya beli aja biar keburu mati. Nggak keburu mati terus. Oke, jangan sekali. Kemudian oh ya, jika kita memasak dengan benar sebenarnya di daerah yang
karena outbreak dalam artian daerah yang sangat rawan virus di pusatnya, itu juga kita bisa makan dengan aman sebenarnya kalau dimasak dengan benar, jadi di suhu 100 derajat Celcius dan seterusnya sehingga virusnya mati. Oke, dicuci dulu sebelum diproses. Oke, bagaimana cara kita belanja di Cina dan Asia Tenggara? Di sini ada petunjuk juga dari WHO di situ. Shopping in wet market, jadi di pasar daging istilahnya, di toko daging. Cuci tangan, terus jangan pegang binatang yang sakit ya, dan atau pilihan binatang liar. Jadi jangan pegang binatang sakit atau binatang liar karena kita nggak tahu itu bawa virus apa. Bagaimana perlindungan yang lain? Pakai sarung tangan, kemudian sarung muka, masker ya. Kemudian setelah kerja buang, jadi buang sarung tangan dan sarung mukanya. Atau untuk yang bisa digunakan berkali-kali, cuci. Kemudian ada lagi disinfect, jadi pisau yang setelah dipakai untuk mengiris daging mentah dibersihkan. Untuk traveling, avoid travel jika sedang sakit, jangan bepergian ketika sakit. Ketika sedang di perjalanan, hindari orang yang sakit, jaga jarak ya. Kemudian kalau kita yang sakit, tutupi, seperti itu. Jika berangkatnya sehat dan ketika di perjalanan sakit, langsung bilang ke kru ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kalau punya catatan kesehatan bisa disebutkan di sana. Oke, kemudian ketika traveling, eat only well cooked food. Jadi dalam hal ini sushi, sashimi nggak boleh ya. Jadi jangan meludah di depan publik. Dan diulang-ulang di sini. Avoid close contact and travel with animal that are sick. Jangan bawa binatang yang sedang sakit ketika bepergian. Dan makan hanya makanan matang. Baik, sekarang bagaimana untuk mengatasi stres? Bukan mengatasi ya, berdamai dengan stres saat ada outbreak ini ya, ada wabah ini ya. Normal untuk merasa sedih, stres, bingung, takut, atau marah ya, kok bisa kayak gini. Kita bisa ngobrol dengan teman yang kita percaya, teman dan family gitu ya. Jika harus berada di rumah, jaga lifestyle yang sehat ya, gaya hidup yang sehat, termasuk pola makan, tidur, latihan, olahraga, kontak sosial lewat telepon atau email. Jangan merokok, minum alkohol, memakai obat untuk mengatasi emosi. Dalam hari ini, oke, saya depresi ini, saya harus merokok atau saya harus minum. Jangan. Jika kita merasa, aduh, ini sudah terlalu kayak gini sih, kita perlu ngobrol dengan petugas kesehatan. Psikolog kalau perlu ya. Oke. Yang paling penting sebenarnya cari faktanya, jangan mudah percaya dengan berita-berita yang tersebar di medsos ya, di medsos ataupun mungkin portal-portal berita yang selama ini terkenal tidak bertanggung jawab, dalam artian membuat berita hanya sekedar untuk sensasi atau sekedar untuk cari view. Hati-hati di situ. Kenapa? Karena judul dan isi kadang tidak sama. Jadi beberapa dari kita itu hanya sekilas melihat judul langsung di-sharing judulnya saja tanpa link, jadi di screenshot itu ya. Itu hati-hati sekali, bahaya. Kenapa? Oh iya, coronavirus itu bisa kayak gini loh, di judulnya seperti itu, ternyata isinya
syarat dan ketentuan berlaku. Bisa seperti itu di judul itu jika gini, yang sangat jauh sekali bedanya secara kalau kita lihat langsung dan kalau kita baca menyeluruh. Kalau kita lihat judulnya langsung seperti ini bahaya sekali, ternyata ketika kita melihat isinya, tulisannya, ternyata wah, tidak seberbahaya itu. Jadi hati-hati. Kemudian kurangi kekhawatiran dengan mengurangi membaca atau melihat berita-berita yang seperti itu. Jadi melihat media yang bikin kita tambah depresi. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh melihat itu ya. Melihat berita coronavirus sudah kesini itu boleh. Tetapi ada berita yang cara penyampaiannya itu membuat depresi. Nah, hindari. Yang berupa fakta oke saja. Kemudian nah ini untuk mengurangi stres kan ini. Temukan skill yang lama, keahlian yang lama, hobi mungkin yang dulu kalau sedang harus di rumah terus. Tekuni minat-minat yang dulu tidak kesampaian karena harus bekerja. Sekarang waktunya untuk setidaknya mengurangi stres. Bagaimana dengan anak-anak bertingkah laku berbeda ya? Mungkin bisa lebih clingy, anxious, withdrawing, marah mungkin, pipis, ngompol, dan seterusnya. Karena masih anak kecil. Anak kecil sangat berbeda. Nah, kita harus memperlakukan secara berbeda juga. Dan tidak boleh dengan kasar. Anak kecil membutuhkan ya perhatian yang lebih dari orang tua ya. Terutama saat-saat sulit seperti ini. Beri mereka waktu yang lebih banyak. Kemudian perhatian yang lebih banyak juga. Dengar kalau mereka sedang cerita atau ngobrol itu menyenangkan sekali loh. Juga kita bisa mengurangi stres kita kalau kita meniatkan untuk mendengar mereka atau interaksi dengan mereka. Jangan ketika kita sedang ngetik sesuatu atau baca sesuatu terus ngobrol, oh ya saya dengarkan, tetapi tetap sambil baca itu anaknya merasa nggak diperhatikan, kita juga merasa pusing karena kita mendapat informasi dua hal dari layar atau dari buku dan dari telinga. Itu harus stres. Kalau mau ngobrol langsung aja depan-depan atau apa, difokuskan untuk ngobrol itu lebih enak. Oke. Usahakan anak kecil dekat dengan orang tua ya. Hindari untuk memisahkan mereka dengan orang tuanya atau pengasuhnya yang biasanya bersama mereka, kecuali sedang sakit misalnya. Tapi meskipun seperti itu, pun ketika sedang sakit tetap telepon, kemudian video call seperti itu bisa. Agar ceria, kita siapkan jadwal reguler untuk melakukan hal bersama-sama. Itu menyenangkan sekali ya. Mengerjakan PR, gambar bersama, cerita-cerita, main catur, main kartu Uno, seperti itu bisa. Oke, kemudian jangan membohongi juga sebenarnya. Jadi membuat isu-isu aneh-aneh semacam, oke itu orang sakit karena kena santet. Jadi kasih tahu fakta sebenarnya, oh itu kena virus ini, itu bahaya sekali. Tetapi virus ini bisa disembuhkan kok jika seperti ini. Jadi karena faktanya virus ini juga bisa disembuhkan. Kemudian jika ada keluarga yang mungkin tersuspek ini, juga beritahu juga kalau ini sedang kayak gini. Tapi tenang saja, bisa diobati, nanti sehat. Jangan membuat panik yang berlebihan seperti itu ya. Ini saya dapatkan dari situs WHO.int, WHO internasional ya. Oke. Demikian sekilas sharing dan curhat saya tentang virus corona COVID-19. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan mudah percaya dengan informasi yang masuk dan terlalu mengerikan atau terlalu terlalu
menjanjikan atau terlalu mengerikan, itu perlu dicek faktanya ya. Oke, cari sumber-sumber yang terpercaya dan patuhi saran dari sumber-sumber yang terpercaya tersebut, baik itu saran tentang pencegahan atau saran untuk tidak perlu panik. Oke, terima kasih. Demikian dari saya kali ini. Oke, sampai jumpa.